Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ridwan dan teman-teman dari kelas 1E Prodi PAI yang saya hormati dan saya banggakan tentunya. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan PSI hari ini. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Saya sendiri yang Yuda dan ada Teh Rida Nurjana dan Teh Anissa Nur Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Yuda akan coba menjelaskan materi pertama, yaitu objek dan kedudukan studi Islam dalam ilmu dan pengetahuan. Metode studi Islam secara etimologi. Metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode adalah cara, sedangkan logos artinya ilmu. Studi berasal dari bahasa Inggris. Study artinya mempelajari atau mengkaji. Metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya. Maksudnya dalam aspek seperti ibadah, aspek teologi, aspek filsafat, politik, dan sejarah kebudayaan Islam. Kedudukan metode studi Islam sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu agar dapat menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan komprehensif. Objek dari studi Islam itu sendiri yang menjadi objek studi Islam adalah ajaran Islam itu sendiri yang menjadi objek studi Islam dalam berbagai aspeknya dan berbagai madhab alirannya. Abraham Kaftan yang dikutip Abu Sodikin menjelaskan bahwa metodologi adalah pengkajian dengan penggambaran, deskripsi, penjelasan, eksplanasi, dan pembenaran. Berdasarkan Kaftan, metodologi mengandung unsur-unsur satu, pengkajian atau studi ya. Yang kedua, penggambaran atau deskripsi, penjelasan. Yang ketiga, eksplanasi. Lalu yang keempat, pembenaran atau justifikasi. Dalam metodologi studi Islam terdapat prosedur ilmiah sebagai ciri pokoknya yang membedakan dengan studi Islam lainnya yang tanpa metodologi. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Teh Anissa. Untuk Teh Anissa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fadilah. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang hubungan Islam dengan kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengarahkan segenap potensi batin yang dimiliki. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Kebudayaan bahasa. 2. Sistem mata pencaharian dan ekonomi. 3. Sistem peralatan hidup dan teknologi. 4. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. 5. Sistem ilmu pengetahuan. 6. Sistem kepercayaan atau religi. 7. Sistem kesenian. Di sini saya akan menjelaskan dua unsur. Yang pertama, unsur kebahasaan. Dalam kebudayaan, bahasa menjadi unsur penting karena fungsinya. Fungsi dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi anggota masyarakat sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Tanpa bahasa, sebuah kebudayaan tidak akan tercipta karena hakikatnya kebudayaannya dapat diciptakan setelah adanya interaksi dari masyarakat. Yang kedua, sistem mata pencaharian dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh mata pencaharian dan ekonomi masyarakat akan mempengaruhi kebudayaan yang akan terbentuk di sana. Misalnya, kebudayaan para petani akan berbeda dengan kebudayaan para nelayan. Apa hubungan Islam dengan budaya? Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi.
Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik-menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lainnya. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab, yang dimiliki adat istiadat dan tradisi secara turun-temurun. Mau tidak mau, dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya masyarakat Arab. Atas dasar inilah, pemikiran akulturasi Islam dengan budaya lokal dan relasi ajaran agama Islam dengan nilai-nilai lokal muncul termasuk di Indonesia. Baik, terima kasih untuk Teh Anissa. Lanjut ke materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Teh Rida Nurjana. Teh Rida, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pemateri 3 akan menjelaskan mengenai pendekatan normativitas dan pendekatan historisitas. Sebelum masuk kepada pengertian dari kedua pendekatan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendekatan, apa itu historisitas, dan apa itu normativitas. Apa itu pendekatan? Pendekatan itu adalah sudut pandang atau paradigma pola pikir dalam suatu ilmu yang kemudian kita gunakan dalam memahami agama. Pengertian pendekatan normativitas. Secara bahasa, normativitas berasal dari bahasa Inggris yaitu norm, yang memiliki arti norma ajaran, acuan, ketentuan masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu pengertian normativitas secara bahasa. Jadi, pendekatan normativitas itu meninjau suatu permasalahan dengan sudut pandang sesuai dengan norma yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran, yang mana dari sudut pandang yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran ini, dapat memecahkan suatu permasalahan melalui pendekatan normativitas. Nah, jadi pendekatan normativitas ini suatu sudut pandang yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang acuannya itu bersumber pada wahyu, yaitu Al-Quran. Apa itu historisitas? Historisitas dalam kamus bahasa Inggris memiliki makna sejarah atau peristiwa. Jadi, pendekatan historisitas itu meninjau suatu permasalahan dengan sudut pandang dari sejarah, yang mana dari sudut pandang sejarah ini dapat memecahkan suatu permasalahan terkait agama, dan untuk menganalisis permasalahan melalui metode sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kekurangan tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.